ini kita akan membahas mengenai asas hukum acara pidana. Jadi pengertian dari hukum acara pidana ini adalah ilmu yang juga hukum pidana formal. Nah, hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan-ketentuan tentang tata cara menyidik atau mengusut, menuntut, dan mengadili orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan dalam hukum pidana. Kemudian ada menurut R. Sohadi bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum apa? Pidana, mulai dari timbulnya persangkaan, adanya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, sampai dengan pelaksanaan putusan. Kemudian ada Lili Mulyadi juga mengemukakan bahwa hukum acara pidana ini adalah peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana material. Nah, banyak sekali para ahli mengartikan tentang hukum acara pidana ini. Nah, jadi berdasarkan apa yang disampaikan tadi, maka dapatlah dijelaskan bahwa hukum acara pidana ini merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan hukum pidana material di muka pengadilan. Jadi bagaimana tata cara dari penyelidikan, naik ke penyidikan, penuntutan sampai putusan hakim. Jadi bagaimana mengatur hal tersebut. Nah, jika kita lihat tujuan hukum acara pidana ini menurut pedoman penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada yang tahu Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Ada yang tahu Undang-Undang nomor berapa? Ada yang bisa bantu jawab lah. Undang-Undang nomor berapa tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Nomor 8 tahun 1908 tahun 1981. Oh ya, terima kasih ya. Undang-Undang nomor 8 tahun 1908. Nah, jadi tujuan hukum acara pidana ini adalah mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana serta jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Nah, kemudian selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Jadi kemudian ada asas hukum acara pidana ya. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal KUHP. Jadi kalian perlu memiliki juga ya KUHP, KUHP, BW. Nah, BW itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Nah, jadi maka asas hukum acara pidana adalah yang pertama, asas praduga tidak bersalah. Nah, yaitu atau dikenal presumption of innocence terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan
atau di hadapan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nih Muhammad Fairuz Aiman, apa perbedaan terdakwa dan terpidana? Menurut sepengetahuan Fairuz Aiman dulu nih. Jadi kayak ini Pak, kalau menurut pendapat Ulun, kalau tersangka itu maksudnya belum dijatuhkan vonis oleh pengadilan. Nah, sedangkan terpidana dan terdakwa itu sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa dia itu bersalah. Iya Pak, mohon maaf kalau salah Pak. Baik, terima kasih. Ada yang pendapat lagi? Nisa Eka Julianti, ya silakan. Kalau ulun pala, tapi belum tentu jadinya jadi tersangka. Kalau terpidana itu sudah pasti Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi tersangka itu orang yang baru disangka atau diduga keras melakukan tindak pidana. Nah, itu baru disangkakan ya. Itu ada pengertiannya di pasal 1 ketentuan umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Kalian bisa baca juga di sana, nanti ada pengertian tersangka, terdakwa, terpidana. Jadi tersangka itu baru disangkakan, misalnya di CCTV kelihatan dia lewat dan sebagainya. Jadi di dalam ketika misalnya tetangga kalian didatangi oleh polisi, diketok nih, kemudian kalian lihat, nah kalian tidak bisa mencap dia suatu bukan tindak pidana. Salah satunya kan tadi kita harus juga menggunakan asas praduga tidak bersalah. Kita jangan menjas atau hakim dia melakukan tindak pidana. Sebagai orang hukum kita melihat dan secara benar dan tidak menghakimi untuk menjas bahwa dia melakukan suatu kejahatan. Dia baru menjadi tersangka. Nah, kemudian terdakwa. Kalau terdakwa itu adalah orang yang dimasukkan di depan hakim itu disebut terdakwa, itu belum dijatuhi hukuman tetap. Kemudian sejak kapan jadi berubah statusnya jadi terpidana? Nah, ketika adanya putusan hakim, nah jadi terpidana. Jadi ada pembedaan ya, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Kalau terpidana itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, itu baru dia dinyatakan bersalah. Nah, kenapa orang yang melakukan kesalahan atau suatu tindak pidana tetap dibela oleh pengacara? Ada yang bantu jawab atau bantu sharing-sharing nih. Kenapa tetap dibela walaupun dia salah? Kan banyak nih pengacara nanti atau pembicaraan dari orang teman-teman yang luar hukum bilang, kenapa sih sudah salah dibela? Kayak itu. Nah, ada yang tahu kenapa pengacara tetap membela klien yang bersalah? Izin menjawab Pak, karena itu haknya. Ya, bagus sekali Andana ya. Ada lagi? Untuk mengurangi hukumannya mungkin Pak. Ya, benar. Ada lagi? Mbak. Silakan. Maksudnya agar hak-hak yang dimiliki oleh dan terdakwa itu tidak dilanggar, karena tidak jarang seorang terdakwa yang diperlakukan semena-mena oleh oknum, Mbak.
Ya, terima kasih ya Pak Ruwaji. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi kita tidak bisa juga mengklaim pengacara sudah misalnya melakukan pembunuhan malah masih dibela. Kita tetap menjalankan hak-hak dan kewajiban dari terdakwa tersebut. Nah, misal nih, Bapak beri analogi ya biar mudah memahami. Jadi misal nih, siapa lagi ya? Dipa Chandra nih. Dipa Chandra ini ya, mohon maaf adalah misal ya, seorang pembunuh bayaran. Nah, yang sangat tragis. Nah, di pleknya perumahan. Nah, berarti otomatis dia sangat dimuari ya, tahulah dimuari. Nah, atau tidak disukai lah ibaratnya sama tetangga-tetangganya. Kemudian dia membunuh Anissa Fitriana misal ya. Nah, kemudian si Nurul Halisa ini adalah seorang dokter misalnya. Nah, ketika Anissa Fitriana ini dibunuh di Pak Chandra, atau di aniaya aja ya, kemudian datanglah si Muhammad Dian nih, karena keluarga dari Anissa Fitriana marah nih kepada Dipa Chandra. Lalu Dipa Chandra nih disodoklah oleh keluarga dari Anissa Fitriana. Sedangkan Dipa Chandra ini adalah pembunuh bayaran, tapi sangat tidak sukai oleh kampung halamannya. Ketika Dipa Chandra masuk ke rumah sakit, di mana di situ ada Nurul Halisa, seorang dokter yang menerima Dipa Chandra yang bertetesan darah. Apakah Nurul Halisa melakukan operasi atau membiarkannya terletak dan sampai meninggal? Apa yang dilakukan Nurul Halisa? Atau teman-teman menjawab apa yang dilakukan Nurul Halisa kepada Dipa Chandra. Sedangkan Dipa Chandra adalah orang yang sangat muari atau tidak disukai oleh tetangganya, tetapi dia adalah seorang pembunuh bayaran. Apa yang dilakukan Nisa tadi sebagai dokter? Apakah membiarkannya tergeletak atau membantunya dalam mengoperasikan? Izin menjawab, Pak. Menolongnya, Pak. Ya, Karena itu sudah jadi hak Nurul Halisa karena dia adalah seorang dokter, Pak. Iya, bagus sekali ya Nisa, ya benar sekali. Dan itu berlaku juga buat pengacara. Benar dia melakukan kesalahan atau tidak, itu urusan dari pengacara, tapi itu adalah urusan dari hakim. Penting di dalam suatu membela itu adalah bagaimana menerapkan hak-hak tadi. Jadi kita tetap menggunakan asas praduga tak bersalah sampai ada kekuatan hukum tetap. Jadi tetap menolonginya bagaimana Indonesia atau sistem kita sudah memberikan hak-hak kepada terdakwa dan terpidana sama di depan hukum. Nah, tadi kan asas praduga tidak bersalah. Kemudian ada asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang di muka hukum. Nah, ini dikenal juga equality before the law. Nah, dan ada asas penangkap tahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dari pejabat diberi oleh undang-undang dan hanya untuk cara yang diatur oleh undang-undang. Kemudian ada asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang mengenai penerapan hukum diberikan atau rehabilitas.
Kemudian ada asas pengadilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kemudian ada asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan ada kehadiran terdakwa. Nah, mungkin kalian bisa saja nanti baca sejarah singkat hukum acara pidana. Nah, kapan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Nanti semester 5 ya, kalian akan ada mata kuliah hukum acara pidana. Nah, itu akan khusus mempelajari tentang hukum acara pidana. Dari penyidikan, apa itu bantuan hukum, pra-peradilan, tuntutan, ganti rugi, rehabilitas, peninjauan kembali, ada upaya-upaya hukum. Nah, sangat asik sekali ya dalam pelajaran hukum acara pidana nanti. Mungkin itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.